Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu Allah dengan diridhoi dan ridho. Rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia ya Allah. La'ali a'malu sholihan fima taraktu, agar kami bisa beramal soleh yang kami tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sesungguhnya kehidupan kita adalah kehidupan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju Rabbmu dan engkau akan bertemu dengannya. Dan awal pertemuan adalah ketika kita harus berpisah dengan dunia, yaitu saat sakaratul maut. Manusia ada dua dalam menghadapi sakaratul maut. Ada yang mendapatkan husnul khatimah, ada yang mendapatkan su'ul khatimah. Sebuah cerita di Arab Saudi, seorang polisi mendapati seorang anak muda yang tertabrak mobil. Kemudian polisi ini menolongnya, membawa ke ambulans, dan polisi ini mencoba untuk mentalkin anak muda itu. Tetapi yang aneh, anak muda yang luka parah menjelang sakaratul maut ini tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi justru menyanyi dan lagu-lagu barat, menyanyi dan lagu-lagu jahiliyah sampai dia menemui kematiannya. Tidak berapa lama kemudian hari itu juga seorang pemuda juga tertabrak kembali, dan polisi itu kembali yang menolong pemuda kedua ini. Hanya lain dengan pemuda yang pertama tadi. Pemuda yang kedua ini ketika dalam posisi sakaratul maut, dia baca kitab Allah, dilantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, sehingga akhirnya menjelang kematiannya dia dalam keadaan membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian ini membuat polisi tadi betul-betul tersadar bahwa hidup ini akhirnya seperti itu. Apakah mendapatkan su'ul khatimah ataukah mendapatkan husnul khatimah? Nah, apa yang membuat seorang mendapatkan su'ul khatimah? Para ulama, para ilmu, mereka menyimpulkan bahwa wujudnya su'ul khatimah ini karena mereka manusia melaksanakan kemaksiatan terus menerus, berbuat maksiat, israr dalam kemaksiatan, terbuai dengan syahwat, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menguji manusia untuk masuki jannatun na'im itu dipenuhi dengan syahwat-syahwat. Yang tidak mampu menjaga dirinya dari syahwat, dia akan tenggelam dalam syahwat dan akhirnya mendapatkan su'ul khatimah. Bukankah kita mendengar hadis sahih bahwa hujibatil jannatu bisyahwat, jannah itu diliputi dengan syahwat wa nafsu. Maka berapa banyak orang-orang yang melalaikan perjalanan hidupnya kemudian justru menghamba bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi menghamba kepada uang, menghamba kepada jabatan, menghamba kepada berbagai kenikmatan dunia. Kemudian mereka menikmati kemaksiatan. Dan apabila telah datang ajal kematiannya, saatlah dia sadar, saatlah dia tahu betapa selama ini dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar, yang hanya bisa mengatakan setelah kematiannya, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia ya Allah. La'ali a'malu sholihan fima taraktu, agar kami bisa beramal soleh yang dulu kami tinggalkan. Tetapi permintaan tersebut tidak akan Allah indahkan, bahkan Allah sampaikan kala innaha kalimatun wa qailuha. Tidak, itu hanya kalimat-kalimat yang terucap. Begitulah orang yang ahli maksiat, orang yang israr dalam syahwat biasanya akan menghadapi sakaratul maut dengan kondisi su'ul khatimah. Sebaliknya betapa berbahagianya orang-orang yang di dunia dia bisa istiqomah di jalan keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, dia istiqomah, dia taat kepada Allah, dia menghamba kepada Allah, dia menjadikan hidupnya lillah fillah dan berada dalam area-area ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam tafsir yang disebutkan tatanazzalu 'alaihimul malaikah, nanti akan turun kepada dia para malaikat menghibur, la takhafu, jangan takut, la tahzanu, jangan sedih, jangan takut dengan kematian karena tempat kembalimu jannah, jangan sedih dengan keluargamu karena sesungguhnya keluargamu Allah yang menjaminnya. Begitu keterangan dalam tafsirnya. Dan kemudian dijanjikan dengan Jannatul Naim. Maka orang seperti ini akan menghadapi kematian dengan suasana tenang, dengan hati yang siap menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah melaksanakan ketaatan kepada Allah sehingga mendapatkan husnul khatimah. Maka marilah kita berpikir, marilah kita merenungkan pribadi kita masing-masing. Apakah usia yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita selama ini kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala atau untuk bermaksiat kepadanya? Apakah hati kita saat ini menjadi hati-hati yang salim, qalbun salim, qalbun yang nanti bertemu Allah dengan keselamatan, ataukah qalbun yang mughlaq, qalbun hati yang tertutup dengan berbagai macam kemaksiatan? Oleh karena itu, bagi kita semuanya, mumpung Allah belum menyudahi ajal kita, mumpung malaikat maut belum datang menemui kita, mumpung udara masih terhirup dengan bebas, maka mari kita berusaha terus untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lantunkan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita kembali bersih, kembali suci, kembali putih, noda-noda hitam hilang karena kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang lemah harus banyak meminta pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya agar kita mendapatkan husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah agar dijadikan akhir kehidupan kita adalah husnul khatimah. Umur terbaik adalah saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari terus berusaha membersami orang-orang soleh. Mari terus berusaha menghadiri majelis ilmu. Mari terus mendekat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Itulah upaya-upaya real kita agar nanti ketika Allah memanggil kita, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kita kembali dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu Allah dengan diridhoi dan ridho. Jangan sampai kita dibentak malaikat ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji bi ghadabin minal wasaqat. Jangan saya bentakan itu kepada kita, wahai jiwa yang kotor, keluar kamu dengan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bertobat kembali kepadanya, dan kita minta kepada Allah agar kita diberi Allah akhir kehidupan yang terbaik, yaitu mendapatkan husnul khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.